Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Oktaviani dengan NIM 2023-1014 dari Pendidikan IPA B 2020. Baiklah, tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rani Oktavia MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai uji Wilcoxon, yaitu penggunaan uji Wilcoxon. Nah, mari kita mulai membahas mengenai apa itu uji Wilcoxon, asumsi atau syarat digunakannya uji Wilcoxon, rumus statistiknya, bagaimana langkah-langkah pengerjaannya, contoh data yang diolah dengan uji Wilcoxon, dan lain sebagainya. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu mengenai uji Wilcoxon itu sendiri. Nah, uji Wilcoxon itu penamaannya dari nama pencetusnya atau nama penamanya, yaitu yang bernama Wilcoxon. Nah, Frank Wilcoxon ini memperkenalkan uji Wilcoxon pada tahun 1945 melalui paper penelitiannya yang dibuatnya sendiri, yaitu yang dibuat oleh Frank Wilcoxon. Nah, selanjutnya, apa sih itu uji Wilcoxon? Nah, uji Wilcoxon itu merupakan uji non-parametrik untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan yang berskala ordinal, interval, tetapi berdistribusi tidak normal. Baiklah, uji Wilcoxon ini merupakan uji alternatif dari uji T yaitu karena tadi itu datanya berdistribusi tidak normal. Nah, untuk mengukur signifikansi perbedaannya itu dapat dilakukan sebagai contoh seperti nilai ujian peserta didik sebelum dan sudah pembelajaran yang bersifat berpasangan. Nah, untuk uji Wilcoxon ini terdapat dua variabel, yaitu satu variabel bebas yang terdiri dari dua kelompok dan variabel terikat. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai syarat penggunaan atau asumsi uji Wilcoxon. Nah, yang pertama itu data sampel tidak berdistribusi normal. Sesuai yang saya katakan sebelumnya, yaitu merupakan uji alternatif dari uji T karena berdistribusi tidak normal. Selanjutnya, dua kelompok saling berpasangan. Maksudnya yaitu kelompok satu merupakan kelompok sebelum perlakuan dan kelompok kedua merupakan kelompok sesudah perlakuan. Atau dapat disimpulkan bahwa uji Wilcoxon ini menggunakan variabel dependent, yaitu artinya kedua belah kelompok memiliki saling mempengaruhi, berbeda dengan uji Mann-Whitney di mana variabelnya yaitu independen, di mana kedua kelompok itu berbeda. Contohnya yaitu kalau pada uji Mann-Whitney, kalau kelompok pertama itu kelas kontrol, maka kelompok kedua kelas eksperimen, di mana keduanya makanya terletak pada dua kelas yang berbeda. Berbeda dengan uji Wilcoxon, yaitu yang pertama itu tetap dalam satu kelas. Yang pertama itu ujinya sebelum perlakuan, seperti contohnya sebelum dilakukannya pembelajaran dengan model PBL, dan kelompok kedua itu setelah dilakukannya pembelajaran dengan model PBL, yaitu yang asumsi yang ketiga yaitu jumlah sampel pada kedua kelompok sama. Maksudnya dalam jumlah sampel pada kedua kelompok sama itu ini dapat dipastikan sama karena kelompok kedua itu merupakan hasil dari kelompok pertama, yaitu setelah percobaan atau perlakuan. Dan asumsi yang selanjutnya yaitu sampel berskala minimal data ordinal, interval, dan rasio. Nah, selanjutnya ini merupakan rumusan hipotesis untuk uji Wilcoxon. Yang pertama yaitu ada H0 yang berbunyi tidak ada perbedaan antara dua perlakuan yang diberikan. Untuk HA-nya yaitu ada perbedaan atau terdapat perbedaan di antara dua perlakuan yang dilakukan. Nah, ini dapat dilihat merupakan rumus atau statistik dari uji Wilcoxon. Adapun langkah-langkah pengujian yang harus dilakukan atau harus dilakukan dengan cara beruntun. Yang pertama yaitu langkah pengujiannya merumuskan hipotesis penelitian. Setelah kita merumuskan hipotesis penelitian, selanjutnya kita menghitung nilai selisih dari
dari setiap data, yaitu nilai selisih ini data setelah yaitu dikurang dengan data sebelum. Langkah selanjutnya itu tentukan peringkat atau rank atau ranking dari data yang dihasilkan pada langkah kedua. Nah, data selisih tadi yang telah dihasilkan selanjutnya diperingkatkan atau dirankingkan. Nah, data terkecil diberi dari ranking 1 dan hingga ke data yang terbesar. Selanjutnya, pilih nilai ranking positif dengan ranking negatif. Pisahkan. Maksudnya, mohon maaf. Selanjutnya itu pisahkan nilai ranking positif dengan ranking negatif, kemudian dijumlahkan masing-masingnya. Ranking positif dijumlahkan sendiri dan ranking negatif juga dijumlahkan sendiri. Selanjutnya yaitu menghitung nilai statistik Wilcoxon atau yang sering disebut dengan W hitung, yaitu nilai dari jumlah ranking terkecil. Nah, di sini ada contoh dari sebuah data yang akan kita uji menggunakan uji Wilcoxon, yaitu diberikan data berat badan dari 11 responden sebelum mengkonsumsi obat diet STAR dan setelah mengkonsumsi obat diet STAR selama 1 bulan. Nah, ini berikut datanya. Dapat dilihat di sini ada 11 data, yaitu merupakan data sebelum dan sudah mengkonsumsi obat diet STAR selama 1 bulan. Datanya beragam ya, dapat dilihat seperti data Ani pada data nomor pertama, yaitu sebelum mengkonsumsi obat diet STAR berat badannya 85 dan setelah mengkonsumsinya yaitu 56. Selanjutnya dapat berbeda dengan data si Ara. Si Ara di sini dia sebelum dan sesudah mengkonsumsi itu berat badannya sama atau dapat diartikan tidak berpengaruh obat dietnya. Nah, berbeda pula dengan si Justin. Si Justin di sini dapat dilihat sebelumnya berat badannya 61. Nah, setelah mengkonsumsi justru malah meningkat menjadi 78. Untuk itu kita perlu melakukan penghitungan seberapa berpengaruhnya obat diet ini setelah dikonsumsi selama 1 bulan. Nah, dengan demikian kita akan menguji data tersebut dengan uji Wilcoxon. Apakah terdapat perbedaan berat badan yang signifikan antara sebelum dan sesudah mengkonsumsi obat diet STAR dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 dengan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, mari kita lakukan pengujian. Nah, sebelum kita melakukan pengujian menggunakan Microsoft Excel, kita sebagai acuan akan menguji terlebih dahulu menggunakan SPSS untuk sebagai pengacuan apakah pengujian kita menggunakan Excel nanti itu benar sesuai dengan perhitungan dari SPSS. Nah, data yang tadi, data berat badan sebelum dan sudah saya kopikan ke SPSS dengan variabel view-nya disetting sebagai berikut. Selanjutnya kita kembali ke data view, kita cek terlebih dahulu yaitu kita pencet, kita klik analyze. Setelah analyze, kita pilih non-parametric test. Selanjutnya kita pilih to related sample. Nah, kita masukkan berat badan sebelum pada itu, terus berat badan. Nah, sudah kita masukkan, yaitu pada variabel satunya, yaitu berat badan sebelum, dan variabel duanya variabel sesudah. Kita sudah di checklist bagian tes Wilcoxon. Selanjutnya, oke. Nah, inilah hasil dengan menggunakan SPSS, yaitu dapat kita lihat TIS-nya adalah 2, dengan jumlah selisih yang positifnya 39,5, selisih negatifnya 5,5. Selanjutnya kita akan coba menghitung menggunakan Microsoft Excel.
Nah, di sini kita ibaratkan X ini merupakan data yaitu berat badan sebelum mengkonsumsi obat diet dan Y ini merupakan data setelah mengkonsumsi. Oh, sesuai dengan langkah yang tadi, sebelumnya kita harus itu menentukan hipotesis terlebih dahulu. Berikut ini merupakan hipotesis dari data tersebut. Hipotesisnya yaitu H0-nya berbunyi tidak terdapat perbedaan sebelum dan setelah mengkonsumsi obat diet, dan untuk HA-nya berbunyi terdapat perbedaan sebelum dan setelah mengkonsumsi obat diet. Maksudnya perbedaan berat badan yang signifikan. Baiklah, kita akan menghitung menggunakan Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu X di sini diibaratkan berat badan sebelum dan Y merupakan berat badan sesudah. Nah, seperti langkah-langkah tadi, setelah kita menentukan hipotesis, selanjutnya kita menghitung selisih, yaitu dengan cara mengurangkan eh, berat badan setelah dengan berat badan sebelumnya, yaitu kita kurangkan data satu persatu. eh, Dikurang 85, enter. Nah, didapatkan di sini yaitu 56 dikurang dengan 85 didapatkan hasil negatif yaitu min negatif 29. Di sini mengapa negatif? Karena berarti obat diet tersebut mempunyai pengaruh. Selanjutnya, untuk data selanjutnya kita drag saja ke bawah untuk mempercepat. Nah, udah selesai untuk kita mencari selisih dari semua data. Selanjutnya, kita akan membeli peringkat sesuai dengan langkah-langkah tadi. Namun, sebelum membeli peringkat, kita absolutkan dulu, kita hilangkan dulu tanda negatifnya untuk mempermudah peringatan dengan cara berikut ini, yaitu dengan memasukkan rumus ABS, absolut, dari data ini. Nah, dapat dilihat di sini yaitu yang awalnya negatif setelah kita absolutkan atau kita hilangkan tanda negatifnya menjadi positif akan menjadi 29 saja. Nah, kita drag untuk data seterusnya. Nah, setelah itu untuk mempermudah pemeringkatan, setelah kita salin data ini ke tabel sebelah sini. Nah, setelah tersalin, selanjutnya kita urutkan dari yang terkecil. Kita pilih menu sort ini, yaitu dari yang small to large. Nah, setelah kita dapatkan pemeringkatan, di sini terdapat yang nilainya 0, yaitu si Ara dan siapa tadi? Si Yayan, karena dia tidak mengalami peningkatan atau penurunan. Di sini kita hiraukan saja yang 0, urutan kita mulai dari yang satu ini. Urutan 1 itu ke 1, urutan 8 ke 2, 15 ke 3, dan seterusnya. Nah, setelah kita beli urutan, selanjutnya kita peringkatkan, beri peringkat atau beri ranking. Nah, untuk 1 ini ke 1, 8 ini ke 2, ini ke 3. Nah, di sini terdapat dua urutan dengan hasil selisih yang sama, yaitu urutan keempat dan kelima, hasil selisihnya sama-sama 17. Di sini dengan hasil selisih yang sama, kita akan menggunakan cara penjumlahan lalu dibagi dua. Penjumlahan ini 4 dengan 5, kita jumlahkan yaitu 9 dibagi dengan 2, hasilnya itu 4,5. 4,5 di sini juga 4,5. Hati-hati untuk di bagian pemberi rankingan ini harus pastikan jika terdapat selisih yang sama maka caranya yaitu dengan dijumlahkan urutannya dan dibagi dua.
Untuk selanjutnya itu tetap 6, 7, 8, 9. Nah, setelah kita memperoleh ranking ini, kita masukkan ke tabel utama tadi dengan memperhatikan positif dan negatif pada selisih. Kita lihat di sini yaitu 29 menempati ranking 9 dengan tanda negatif, maka kita masukkan ke kolom sebelah sini, 9. Selanjutnya yaitu 19 menempati peringkat 7 dengan tanda negatif, maka kita letakkan sebelah sini. Min 8 itu peringkat kedua. Selanjutnya 18 itu ke 6. 15 itu ketiga, 17 itu ke 4,5. Masih negatif semua ya tandanya. Selanjutnya yang 0 kita lewati. Untuk 20 juga negatif. Di peringkat ke-8 ini 0. Yang untuk 17 ini, nah 17 itu positif, maka kita masukkan ke tabel sebelah sini. 17 menempati peringkat 5 dan 1 memperingkati peringkat 1. Kita rapikan tabelnya terlebih dahulu. Nah, setelah kita dapatkan ini, selanjutnya kita hitung jumlahnya. Untuk TIS atau yang selisih 0 itu terdapat 2. Tadi yaitu si Ara dengan si Yayan. Ini ya, selisihnya 0. Kita buat di TIS-nya ini 2. Selanjutnya, untuk peringkat total ranking positif, kita jumlahkan yang positif, yaitu sama dengan sum dari yang positif ini kita jumlahkan. Mohon maaf. Kita jumlahkan. Nah, dapat. Mohon maaf di sini, oh iya, 17 itu bukan 5, tapi 4,5. Mohon maaf terdapat sedikit kekeliruan. Maka kita jumlahkan ulang, yaitu sum. Tabel yang ini yang kita jumlahkan. Enter. Selanjutnya, yaitu untuk total yang negatif. Kita masukkan rumusnya. Kita jumlahkan. Nah, setelah kita dapatkan, sudah ini yaitu jumlah total ranking yang positif ada 5,5 dan 39,5 itu total yang negatif. Mari kita cek apakah hasil ini sesuai dengan hasil SPSS yang kita lakukan pada awal tadi. Di sini selisih TIS-nya 2, ranking positifnya 5,5 dan total ranking negatifnya 39,5. Mari kita cek pada SPSS yang kita hitung di awal tadi. Nah, sesuai di mana di sini TIS atau data yang selisihnya 0 tadi, TIS disebutnya di sini 2C, mari kita lihat keterangan yang C, yaitu berat badan sesudah dan sebelumnya sama dengan berat badan sebelum, yaitu 0, berarti sesuai. Untuk total data ini, yang total data positif itu 5,5 dan total data negatifnya itu 39,5. Berarti dapat dinyatakan perhitungan kita menggunakan Excel itu sesuai dengan perhitungan menggunakan SPSS. Kita lanjut ke Excel tadi. Nah, selanjutnya kita menghitung rata-rata dari ranking positif dan ranking negatif. Yaitu kita hitung kita bagi dengan jumlah datanya, yaitu yang positif ada 2, kita bagi dengan 2. Nah, didapatkan 27,5.
Selanjutnya untuk yang ini rata-ratanya didapatkan ada berapa data tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi dengan 7. Mohon maaf. Nah, inilah untuk rata-rata pemeringkatan yang negatifnya. Coba kita cek eh, rata-rata XL ini yang didapatkan kita hitung barusan, apakah sesuai dengan yang perhitungan menggunakan SPSS tadi. Dapat kita lihat bahwa rata-ratanya sama, yaitu rata-rata negatif 5,64, sementara rata-rata positifnya yaitu 2,75. Sekali lagi dapat disimpulkan bahwa jika kita benar menggunakan perhitungan Microsoft Excel, maka hasilnya akan sama dengan SPSS. Kita kembali ke Excel tadi. Nah, selanjutnya kita menghitung W hitung, yaitu dari eh, selanjutnya kita akan menghitung W hitung dengan cara melihat sesuai dengan langkah tadi. Coba kita lihat pada langkahnya, yaitu dengan cara nilai dengan jumlah ranking nih ya, hitung nilai statistik Wilcoxon atau hitung yaitu dengan cara nilai dari jumlah ranking yang terkecil. Mari kita lihat kembali ke Excel, yaitu ranking dengan peringkat yang terkecil itu yaitu jumlah ranking yang positif 5,5 karena 5,5 lebih kecil daripada 39,5. Jadi di sini itu W hitungnya 5,5. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan ini, maka didapatkan W hitung itu 5,5. Selanjutnya kita mencari nilai kritis Wilcoxon dengan jumlah sampel 11 dan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Maka kita kembali ke slide presentasi berikut ini. Di sini saya sediakan tabel yang sesuai dengan buku panduan statistik yang digunakan dalam pembelajaran. Gimana? Sebentar. Nah, ini datanya dapat dilihat pada data ini bahwa dengan taraf signifikansi 5 0,5 0,05 atau 5% dengan jumlah atau N-nya jumlah datanya 11 yaitu di taraf ininya juga 11. Taraf signifikansinya juga 11. Nilai krisis, mohon maaf, nilai krisisnya juga 11. Kita masukkan ke, nah, dengan dengan nilai krisis Wilcoxon dengan jumlah sampel 11 dan tingkat signifikasi 5% adalah 11. Nah,
Selanjutnya, kita akan mengambil keputusan untuk tes data ini, yaitu jika nilai W hitung kecil atau sama dengan W kritis, maka H, HA diterima dan H0 ditolak, dan jika nilai W hitung besar dari W kritis, maka H0 ditolak dan maka HA diterima dan H0 ditolak. Dapat kita lihat bahwasannya di sini W hitung kecil dari W krisis, maka pada data ini HA-nya diterima dan H0-nya ditolak. Dapat kita lihat HA-nya berbunyi yaitu HA-nya berbunyi terdapat perbedaan yang signifikan atau yang sebelum dan setelah mengkonsumsi obat diet. Berarti pada data tersebut terdapat perbedaan yang signifikan eh, setelah dan sebelum mengkonsumsi obat diet dengan taraf signifikansi 0,05 dan atau 5% selama konsumsi sebulan terdapat perbedaan yang signifikan. Sekianlah eh, penjelasan mengenai uji Wilcoxon dari saya. Apa, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.